Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam renungan setiap hari Rabu. Dan bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Karena itu kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menyatakan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Topang dan tolong kami dengan hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Dan saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian pada ayat 19 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang saudara alami saat ini ketika kita mengalami masa pandemi COVID-19 setahun lebih? Apakah saudara-saudara masih punya semangat di tengah-tengah segala perubahan yang terjadi saat ini? Apakah saudara sudah mengalami pengurangan semangat sehingga seakan-akan hidup itu tidak ada gairah? Atau mungkin saudara saat ini sedang berjuang untuk membangkitkan kembali semangat karena saudara merasa bahwa kehidupan ini begitu lesu, sehingga kadang-kadang kita memiliki perjuangan, memiliki usaha dengan cara-cara kita supaya semangat hidup kita itu bangkit kembali, supaya kita merasa bahwa hidup itu bermakna. Bahkan di tengah-tengah keadaan saat ini kita juga harus berjuang menghadapi segala persoalan hidup, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Hari ini firman Tuhan, saudara-saudara, adalah merupakan bagian dari rangkaian cerita di dalam peristiwa Pentakosta, di mana para murid pada saat itu menerima turunnya pencurahan Roh Kudus atas mereka. Dan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang perjumpaan antara Petrus Yohanes dengan orang lumpuh yang berada di serambi bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diceritakan oleh Kisah Para Rasul bahwa ada seorang lumpuh yang setiap harinya dia ada di serambi dan meminta sedekah dari banyak orang. Dan ketika Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, mereka berjumpa dengan orang lumpuh ini, dan ada sebuah tatapan pengharapan dari sang lumpuh terhadap kedua murid Yesus ini, kedua rasul ini. Dan Petrus mengatakan bahwa tidak ada harta benda yang dimiliki oleh mereka. Yang mereka miliki adalah iman dan kepercayaan mereka kepada Kristus. Menarik dikatakan kepada kita sekalian, atau diceritakan kepada kita sekalian, bahwa pada ayat 11-15 kesembuhan itu dimiliki bukan karena kegagahan, keperkasaan, dan kekuatan dari Petrus dan Yohanes, tetapi Petrus mengatakan bahwa kesembuhan itu hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan Petrus tidak mau mencuri kemuliaan Allah dan menyatakan bahwa karena kehebatannya, karena kekuatannya, sehingga orang yang lumpuh itu mengalami kesembuhan. Tetapi justru Petrus memberikan kesaksian kepada sang lumpuh dan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa kesembuhan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu berarti bahwa Petrus mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah keajaiban kesembuhan, itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kuasa Kristus hadir
di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu di dalam ayat 16 sampai 18, Kisah Para Rasul bersaksi bahwa kesembuhan yang dimiliki, yang diperoleh dari sang lumpuh itu oleh karena imannya kepada Kristus. Apa itu iman, saudara-saudara? Iman menyangkut kepercayaan, iman menyangkut keyakinan, iman juga menyangkut adalah sebuah pengharapan yang ada di dalam diri sang lumpuh untuk memperoleh kesembuhan. Iman yang memberikan kekuatan dan memampukan orang untuk bangkit dari kelumpuhan. Iman yang menolong orang yang lumpuh itu untuk bangkit berdiri, menatap Petrus dan memberikan tangannya kepada Petrus sehingga ia dapat memperoleh kesembuhan. Imannya kepada Yesus yang menolong dia untuk sembuh dari kelumpuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan dan peristiwa ini dilihat oleh Petrus sebagai kesempatan untuk bersaksi bahwa Yesus yang ditolak oleh orang-orang Yahudi pada saat itu disaksikan oleh Petrus adalah Yesus yang sudah bangkit. Meskipun orang Yahudi menolak, tetapi rencana Allah tetap terjadi atas Yesus. Ia bangkit dari kematian, ia mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya. Itu berarti bahwa masih ada kesempatan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk berdamai dengan Allah di dalam kehidupan mereka. Ayat 19 dan ayat 20. Tuhan mendatangkan kelegaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, maka kembali pada perenungan kita di awal. Apakah kita mengalami hal yang sama seperti orang yang lumpuh? Mungkin kita tidak mengalami kelumpuhan secara fisik, tapi kita mengalami kelumpuhan mentalitas, kelumpuhan spiritual. Kita mungkin juga mengalami kelumpuhan semangat dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita tetap memiliki keyakinan dan pengharapan yang sungguh kepada Kristus, maka Allah akan memulihkan kita seperti Allah memulihkan orang yang sakit lumpuh yang berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Ketika kita tidak berjuang dengan kekuatan kita, tetapi kita tetap menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Kristus dalam iman percaya kita bahwa Yesus berjalan bersama-sama kita, dan kita berikan tangan kita kepada Allah, kepada Yesus, maka ia akan mengangkat kita dari kelumpuhan-kelumpuhan itu. Saudara-saudara, ayat 19 dan 20 mengatakan kepada kita, masih ada kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Janganlah kita terpuruk dengan kelumpuhan-kelumpuhan itu, tetapi mari kita memiliki semangat untuk tetap beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Karena Kristus selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan tangan kita kepadanya, supaya kita terus diangkat dan kita kuat berjalan menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Kristus. Sebab di dalam Kristus kita menjadi kuat, di dalam Kristus kita bersemangat, di dalam Kristus ada pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kepada kami semangat di tengah-tengah segala hal yang kami alami. Mungkin kami saat ini sedang mengalami keterpurukan dalam menghadapi hidup. Kami tidak semangat Tuhan, bahkan mungkin kami sedang berada di dalam kubangan persoalan hidup yang membuat kami terkadang merasa lelah dalam menjalani hidup ini. Tetapi firman-Mu hari ini memberikan kepada kami kekuatan bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan dan menyerahkan ataupun mengulurkan tangan kami kepada tangan-Mu yang terulur bagi kami, maka kekuatan cinta-Mu akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama kami dan membimbing kami. Kuatkan kami Tuhan, karena cinta-Mu menguatkan kami, dan kasih-Mu memberikan kepada kami semangat dalam menjalani hidup ini. Kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat beraktivitas
Kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat berkarya dan bekerja. Kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat bersosialisasi dengan banyak orang. Tuhan, kiranya melalui peristiwa-peristiwa hidup hari ini, menolong kami untuk merefleksi kembali siapa diri kami di hadapan Tuhan, dan kami selalu mempercayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Kristus untuk hari-hari yang sudah kami lewati, khususnya pada hari ini. Dan kami akan beristirahat, Tuhan memberkati kami di waktu istirahat kami, dalam sebuah perenungan dan refleksi diri, untuk selalu percaya kepadamu, sehingga kami tetap memiliki semangat, karena Engkau selalu memulihkan keadaan dan keberadaan kami. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat, tetaplah memiliki semangat dalam menjalani hidup ini, meskipun ada begitu banyak pergumulan, tetapi percayalah dan yakinlah bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan memberkati.